Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas Hitachi Set by Set Inverter. Untuk kerusakan dari kulkas ini, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Di ruang freezer, saya rasakan pada ruang freezer ini tidak ada terasa dingin sedikit pun. Hembusan udara pada evaporatornya nampak normal. Jelas di sini tidak ada terjadi proses pembekuan pada ruang freezer. Baik, selanjutnya saya cek lagi di bagian ruang refrigerator. Untuk ruang refrigerator, saya raba raknya tidak ada terasa dingin. Sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator menjadi rusak. Oke, penampakan dari kulkas set by set Hitachi Inverter seperti ini cukup luas ya. Jadi sangat besar daya tampungnya. Selanjutnya kita lihat untuk model dari kulkas ini, yaitu RW72PGD1X, arusnya di 1,9 ampere, menggunakan refrigeran R600A. Oke, sudah jelas ya dari spesifikasi serta refrigeran yang digunakan. Kita akan lakukan pengecekan lebih lanjut. Untuk melakukan pengecekan, ada baiknya kita menuju ke bagian dapur pacunya di bagian belakang. Baik, di bagian belakang nampak jelas ada sirkuit diagram kelistrikan. Untuk jenis kulkas set by set ini menggunakan sistem pengendali modul. Untuk mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor inverter. Lalu untuk mesin kompresor yang digunakan yaitu WL16H10DAN yang kategorinya adalah sepertiga PK. Untuk mesin kompresor saya raba, terasa bergetar, pertanda normal, tidak ada masalah ya. Lalu nampak di sini pipa kondensor saya raba, tidak ada terasa hangat sedikit pun. Filter dryer saya raba juga tidak ada terasa hangat. Untuk penampungan air nampak kering. Jadi proses pencairannya nampak tidak normal. Jadi perlu kita perhatikan juga, nanti kita cek. Baik, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Dan selanjutnya saya akan lakukan pengecekan secara detail di mana letak permasalahan dari kulkas set by set Hitachi Inverter ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya buka dulu untuk filter dryer. Ada skrup yang harus saya lepas untuk membuka filter dryer ini. Nah, ini filter dryernya. Seperti biasa ya, untuk filter dryer ini akan saya berikan lubang pembuangan udara, yang mana saya tambahkan sedikit pipa kapiler nantinya. Oke, seperti ini. Dan seperti biasa saya akan buatkan lubang pada filter dryer ini. Saya gunakan paku. Lalu saya buatkan lubang pada filter dryer ini.
untuk memasukkan sedikit pipa kapiler sebagai pembuang udara, sebagai analisa letak kebocoran, dan juga berfungsi untuk melihat di mana kira-kira letak kebocorannya. Oke, saya siapkan dulu sedikit pipa kapiler. Nah, ini saya pasangkan di filter dryer yang setelah saya lubangi tadi. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan pasangkan pentil pengisian pada mesin kompresor. Namun saya potong dulu untuk pipa pengisian freon pada mesin kompresor. Oke, saya lakukan pemotongan terlebih dahulu pada pipa pengisian, yang mana saya akan pasangkan pentil pengisian di pipa ini. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, setelah saya lakukan pengelasan pipa kapiler, pentil pengisian pada jalur pengisian freon, selanjutnya saya hidupkan dulu unit kulkas ini. Saya berikan sumber. Tunggu dalam beberapa menit mesin kompresor aktif. Kita tunggu dulu. Oke, mesin kompresor sudah running. Pada pipa kapiler pembuangan nampak ada hembusan udara. Nah, di saat seperti ini saya pasang spuyer pentil pengisian. Lalu saya kencangkan. Kemudian saya siapkan manifold. Oke. Ini saya menggunakan pelindung tangan karena untuk jenis kulkas inverter ini ada sedikit sengatan-sengatan listrik ya, jadi terasa tidak nyaman. Saya gunakan plastik ya supaya enak. Lalu jangan lupa dikencangkan, jangan sampai ada kebocoran. Oke, pastikan jarum manifoldnya bergerak apabila kita tutup. Manifold ini jarumnya bergerak turun. Lalu kita tunggu dulu dalam beberapa saat ya. Kita akan menganalisa di mana letak kebocorannya. Saya gunakan cairan metil atau Tauson. Nah, ini ya. Cairan ini sangat berguna untuk menentukan di mana letak kebocorannya. Caranya cukup mudah. Saya pasangkan di tutup metilnya ini pada ujung pembuangan pipa kapiler. Lalu saya berikan sedikit cairan metil pada tutupnya ini. Oke, seperti ini. Saya berikan cairan metil secukupnya pada tutup botolnya ini. Oke, saya dekatkan kamera ini biar lebih jelas ya. Kita akan melihat nanti gelembung udaranya ini. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa analisa nanti di mana letak kebocorannya dari gelembung-gelembung udara pada cairan metil ini. Oke, untuk menganalisa diperlukan waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Jadi, kita amati untuk gelembung udaranya ini apakah berhenti atau tidak. Dari situ kita bisa tahu bahwa kebocorannya apakah di bagian pipa evaporator atau mungkin di pipa kondensornya. Oke, mari kita amati sama-sama bagaimana
kondisi gelembung udaranya ini apakah berhenti atau tidak ya teman-teman.
Ya, bentar Pak, nggak bisa ditinggal. Baik, teman-teman, setelah saya lakukan analisa kurang lebih selama 15 menit, nampak jelas saya dapat kesimpulan bahwa terjadi kebocoran di area kondensor. Selanjutnya saya cabut dulu sumbernya, pastikan cairan metil ini harus terhisap. Oke, ya betul. Artinya bahwa tidak ada terjadi kebuntuan pada sistem. Oke, jadi aman, tidak ada terjadi kebuntuan, namun sebaliknya terjadi kebocoran di area pipa kondensor. Jadi kita harus pastikan lagi apakah kondensor di bawah atau di kondensor body unit kulkasnya ya. Jadi kita jangan menyerah. Kita harus pastikan apakah bocor di pipa kondensor di penampungan air atau mungkin di bagian bodinya. Oke, saya lepas dulu untuk selang manifold pada ventil pengisian. Kemudian sepuyer ventil pengisian ini saya lepas dulu, yang mana saya akan melakukan tes press terhadap sistem perpipaannya ini untuk mencari di mana letak kebocoran di area pipa kondensor. Caranya, untuk ujung pipa kapiler pembuangan ini saya tutup dulu, saya buntukan secara permanen. Dan nanti setelah dilakukan penutupan pada ujung pipa kapiler ini, saya akan berikan tekanan tes press langsung untuk mengetahui apakah ada kebocoran di area pipa kondensor, terutama di bagian penampungan air. Baik, selanjutnya saya pasang selang manifold pada ventil pengisian.
pastikan untuk pemasangan selang manifold ini erat, jangan sampai ada yang kendor. Selanjutnya saya siapkan manifold. Nah, ini saya akan lakukan penekanan di skala 300 PSI. Saya pasang selang manifold pada analyzer. Lalu saya akan lakukan penekanan menggunakan mesin kompresor eksternal, dan jangan gunakan mesin kompresor pada unit untuk proses penekanan ini. Oke, saya akan mulai melakukan proses penekanan pada sistem. Dan jarum manifold naik sampai di skala 300 PSI, saya rasa sudah cukup ya. Oke, saya rasa sudah cukup di tekanan 300 PSI. Kemudian keran saya tutup. Nah, di saat proses penekanan sistem seperti ini ya, kurang lebih di skala 300 PSI, kita lakukan pengecekan di area penampungan air, yang mana di penampungan itu ada pipa kondensor. Biasa sering terjadi kebocoran di area ini, jadi harus kita pastikan terlebih dahulu apakah memang ada kebocoran di pipa ini. Nah, ini saya lakukan pengecekan apakah memang ada kebocoran di pipa kondensor di penampungan air ini. Tidak lupa saya pastikan juga di area lainnya. Apabila memang ada kebocoran, maka akan nampak terlihat dengan jelas. Oke, jadi kita harus benar-benar perhatikan. Dan nampaknya setelah saya cek ya, tidak ada kebocoran di area ini. Jadi dari kesimpulan ini, kebocoran terletak di area unit kulkas ya, di dalam bodinya ini. Jadi saya akan pasangkan kondensor eksternal saja untuk mempermudah proses perbaikan unit kulkas ini. Oke, seperti itu saya pasang dulu ya untuk pipa kondensor eksternalnya. Baik teman-teman, setelah saya pasang pipa kondensor eksternal seperti ini, saya perlukan pipa kondensor 12U sebanyak 3 lembar. Jadi totalnya 36U. Sedangkan pipa kondensor di penampungan air, saya tidak mau ambil resiko, jadi saya tidak gunakan. Lalu saya pasang, sudah saya sambungkan ke filter dryer dan mesin kompresor. Selanjutnya saya akan lakukan proses pemvakuman. Saya hidupkan mesin kulkasnya ini, lalu kita tunggu sampai mesin kompresor aktif.
karena saya lakukan proses pemvakuman. Oke, ada hembusan udara, mesin kompresor sudah aktif. Lalu jarum manifold kita tutup, maka akan menunjukkan ke skala minus 30 PSI. Di jalur pembuangan udara pipa kapiler, udara ini akan habis dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi proses pemvakuman ini diperlukan waktu sekitar 30 menit. Nah, seperti ini ya. Jadi saya pasang pipa kondensor eksternal saja untuk mengatasi permasalahan kulkas ini. Baik, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman berlangsung. Saat ini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Selanjutnya saya pastikan sudah tidak ada lagi semburan udara pada jalur pembuangan. Lalu saya tutup, saya segel saja. Untuk lebih mantap lagi, kita lakukan pengelasan pada ujungnya. Oke, jadi saya tutup saja permanen ujungnya ini agar tidak ada kebocoran sedikit pun. Dan setelah itu saya siapkan refrigeran sesuai dengan spesifikasi, yaitu R600A. Selanjutnya saya buka dulu keran freonnya ini. Pastikan keran freon sudah terbuka dan freon sempat keluar. Lalu saya pasang selang manifold pada keran freon. Tidak lupa rapatkan. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun pada proses ini. Lalu saya buka keran freon. Untuk melakukan proses pengisian, baiknya buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Setelah itu baru kita bisa lakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, proses pengisian freon pada sistem kita lakukan, dan patokan untuk refrigeran R600 di skala 0 PSI saja. Oke, kita tunggu dulu dalam hal proses pengisian. Dan setelah saya lakukan pengisian secara bertahap, saat ini skala sudah di 0 PSI, mantap. Lalu arusnya kita lihat saat ini di 1,47 ampere. Kemudian filter dryer pastikan terasa hangat, mantap. Oke, pipa kondensor bisa kita raba ya. Kondisinya terasa hangat. Jadi saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian freon pada sistem. Selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Pastikan jarum manifold naik, baru kita bisa melepas selang manifold pada pentil pengisian. Nah, jadi cara melepasnya harus seperti ini. Kemudian tidak lupa saya tutup pentil pengisian ini. Lalu bisa kita rapikan terlebih dahulu. Oke, saya rapikan dulu ya. Baik, teman-teman, setelah saya tes running, kemudian
Seperti ini kondisinya ya, pipa kondensor di bagian belakang sudah terpasang. Lalu kita lihat bagaimana hasil sementara. Di ruang freezer saya rasakan sudah ada terasa dingin. Lalu di ruang refrigerator saat ini kondisinya masih belum dingin ya, diperlukan waktu beberapa jam. Namun kita tes dalam beberapa hari bagaimana kondisinya. Baik, teman-teman, setelah 3 minggu kemudian saya lakukan pengecekan ulang. Apakah masih normal? Saya raba di pipa kondensor terasa hangat, mantap. Ini adalah pertanda baik bahwa sistem masih berjalan dengan sempurna. Lalu di ruang freezer, wah, kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar, menandakan proses pembekuan berlangsung dengan sempurna. Lihat, air mineral dalam kemasan sudah membeku. Lalu kita lihat lagi di bagian ruang freezer, bahan-bahan yang ada di sini sudah membeku semua. Jadi proses pembekuannya mantap ya. Di ruang freezer ini sudah tidak diragukan lagi. Oke. Selanjutnya kita cek lagi di ruang refrigerator. Di ruang refrigerator saya rasakan pada raknya ini, wah, terasa dingin ya, mantap. Jadi untuk ruang refrigerator sudah normal. Bahan-bahan makanan yang ada di ruangan ini terlihat segar dan sangat dingin. Oke, ruang refrigerator sudah tidak ada masalah. Jadi untuk perbaikan kulkas set by set Hitachi inverter ini saya rasa sudah selesai. Oke, suhunya di minus 11 derajat. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.